guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bertemu lagi dengan Asep Cadet Petualang. Guys, ini adalah sambungan video dari sebelumnya, yaitu sodetan atau floodway dari Sungai Cisangkuy ya guys, si pembelah atau si pengurai banjir ya guys, pengurai banjir yang berada di hulu dari Sungai Citarum ya guys. Oke guys, ini adalah kondisi terkini dari floodway dari arah Ciringit ya guys. Kalau tadi kan, kalau video sebelumnya kan itu di daerah Bojongkunci ya guys. Kalau ini kita masuk ke daerah Ciringit atau air nyamuk ya guys. Karena mungkin dulunya di sini banyak nyamuk mungkin ya guys, makanya dinamakan tempatnya tuh Ciringit. Jadi karena itu sesuai dengan tempatnya ya guys. Kalau tempat-tempat di daerah Bandung dan sekitarnya, seperti di daerah saya juga Cibiru, airnya dulu ada air biru ya guys, dan mungkin sekarang udah nggak ada karena zaman sudah berubah dan banyak pembangunan juga. Nah di sini ada yang kampungnya namanya Ciringit. Jadi ringit itu ya guys kalau bahasa Indonesianya nyamuk. Nah guys, ini kondisi udah mau sunset, tapi tetap aja Asep Cadet Petualang nggak bisa totalitas ya guys memakai kamera ini, karena selalu aja berbenturan dengan backlight. Bukan milik guys, tapi kalau di video asli, kalau di situasi aslinya nanti itu ada sebuah sunset ya guys yang cukup indah juga, seperti apa ya itu ya, seperti garis kuning gitu. Pokoknya keren sih. Nah guys, jadi ini situasi terkini dari ujung sodetan ya guys. Jadi kita akan coba lihat sampai kemana jalur ini akan sampai, dan memang di mana titik yang disodetnya itu ya guys. Jadi awal disodetnya itu dari mana? Karena memang ini dari dulu juga udah ada sungai, yaitu Sungai Cisangkuy ini ya guys. Nah oleh pemerintah disodet, jadi disodet itu nggak disodet pakai pisau ya guys, pakai eskavator pakai beko ya guys, pakai beko dikeruk diperbesar lagi ya guys, supaya air yang dari arah Balai Endah ya guys atau daerah Pamengpeuk itu bisa mengalir ke sini lebih besar ya guys ke sini. Jadi ada pengalihan air lah guys, jadi nggak terlalu menumpuk di daerah Pamengpeuk. Karena kan kalau sebelum ini disodet, jadi kapasitas air yang datang tuh tak terbendung di Pamengpeuk, terjadilah banjir yang cukup besar ya guys, dan itu sampai bisa merendam rumah-rumah yang ada di sekitar bantaran Citarum dulu. Dan sekarang alhamdulillah sih konon katanya udah agak mengurang, tapi masih ada juga. Nah, saya coba lurus dan ternyata memang di sini buntu guys. Saya nanyain ke anak-anak yang lagi ngadu layangan ya guys. Di sini. Nah, coba tanya dan ternyata memang nggak ada jalan lagi, Pak. Katanya sini mah buntu. Nah, saya balik lagi. Tapi kayaknya sih kalau saya nyebrang ke jembatan ini belok kanan mungkin ada jalan lagi ke sana. Cuman kalau menurut saya sodetan tuh dari sini mulainya kayak. Nah guys, Asep Cadet Petualang akan coba menyeberangi jembatan Cinta katanya sih guys. Ini jembatan Cinta sodetan. Nah, jembatan Cinta Kasih guys, Sungai Cisangkuy. Wah, saking ku cinta kasihnya ya guys, pengen Citarum harum. Dan Citarum harum ini dulu sempet udah bisa diminum ya guys. Sempat ada air yang bisa diminum, tapi nggak tahu titiknya daerah mana. Nah, Asep Cadet Petualang coba belok ke kiri ya guys, karena mungkin kalau ke kanan takutnya nanti kesorean juga, karena situasi ini udah memasuki jam 5 kalau nggak salah ya guys. Nah di depan ini kondisi jalur dari sodetan Cisangkuy atau floodway Cisangkuy. Nah guys, di sini banyak anak-anak bermain juga ya guys. Jadi memang serasa di Sungai Are ya guys. Ini di Sungai Are. Sungai Arenya Cisangkuy. Oke guys, nanti kita lanjut lagi di titik berikutnya guys.
Nah guys, kita udah sampai ke tulisan yang paling besar ini ya guys, yaitu Plu 2 Cisangkui sebelah kanan, BBWE Citarum. Wah, mantap guys. Dan kita bisa foto-foto selfie di sini guys. Atau sore-sore gini enaknya makan buat fun nih. Lihat ada karpet hijaunya juga sebelah kiri, banyak yang selfie juga barusan ya guys. Karena memang view-nya sih keren dan gratis juga. Nah di sini juga ada yang mancing juga ya guys, nggak nyangka juga sih. Karena mungkin di sini spotnya lumayan, kayaknya sih ada ikannya juga ya guys. Karena airnya tuh ada di posisi tenang dan ada air yang apa ya guys, kayak air terjun gitu, kayak air terjun kecil. Dan biasanya ikan-ikan tuh senang di tempat-tempat seperti ini ya guys. Nah ini lihat, wah mantap, keren ya guys. Tuh lihat sebelah kanan, sebelah kiri saya tuh ada yang lagi mancing itu guys. Yang pasti sih saya sangat berterima kasih ya guys kepada pemerintah juga yang udah membuat jalur ini, dan ini bukan waktu yang sebentar ya guys untuk membuat sebuah proyek seperti ini, dan butuh pengorbanan waktu juga ya guys. Dan mudah-mudahan sih amanah ya guys ya, karena mungkin ini juga untuk kemaslahatan orang banyak juga ya guys, karena cukup memprihatinkan. Mungkin tahun-tahun ke belakang teman-teman bisa lihat lah di berita-berita ya guys, kalau Balai Endah Bojong Soang itu kalau udah banjir, waduh sampai seminggu, 2 minggu, kadang sebulan itu belum surut juga ya guys air, karena memang kapasitas air yang cukup tinggi juga dari atasnya hulu Sungai Citarum ya guys. Dan mungkin dari sana kan banyak air yang masuk dari segala titik sungai ya guys, jadi berkumpul di Citarum. Dan memang yang sering jadi korban tuh daerah Bojong Soang dan Balai Endah dan sekitarnya ya guys. Dan mudah-mudahan sih setelah ada sodetan ini, nanti ada sodetan yang lain juga yang bisa lebih mengurai lagi kebanjiran dan bisa lebih aman lagi dan nggak ada banjir lagi lah pokoknya. Seperti itu kira-kira ya guys. Karena bisa dibayangkan ya guys, kita aja kalau banjir dikit aja weh, atau ini apa ya, sebetis aja kita kan udah di bawah betis itu apa ya guys, memuncangan kalau bahasa Sundanya, itu udah nggak nyaman ya guys. Apalagi ini satu rumah tutup sama air, dan itu juga memang ada yang di atas ya guys. Jadi orang-orang itu tinggalnya di atas, tapi kan itu lumayan juga ya untuk waktu yang lama, misalkan untuk 1 minggu atau 2 minggu atau bisa 1 bulan itu kan, itu waduh cukup memprihatinkan ya guys. Nah ini adalah salah satu solusi yang mungkin ini boleh dibilang sih uji coba dan memang berhasil kalau menurut saya sih. Jadi mengurangi banjir atau genangan yang terjadi di daerah Balai Endah. Dan mudah-mudahan sih nanti kita bisa melihat lagi jalur-jalur mana lagi yang bisa disodet untuk dijalurkan lagi ke Sungai Citarum pusatnya ya guys. Ya begitulah guys, ini jalur terkini. Lihat, memang sedikit adventure ya guys, karena memang Asep Plu 2 Adventure ini ceritanya. Aduh guys, aduh ngaprak guys. Oke guys, nanti kita lanjut. Aduh, saya sedikit kaget guys, ada yang berduaan di sini. Emang sih ini rekomendasi buat yang lagi olahraga bisa ke sini, yang mau mancing bisa ke sini, yang mau jalan-jalan atau mau menikmati sungai arenya Cisangkui boleh ke sini ya guys. Dan yang paling penting sih kita jaga ya guys kelestarian, atau jangan sampai membuang sampah sembarangan juga ya guys. Karena ya itu cikal bakal salah satu yang bisa membangkitkan air meluap atau banjir ya guys. Karena itu bisa mangpet di mana aja ya guys kalau runtah, apalagi dibuang ke sungai, nanti takutnya di bendungan-bendungan mana gitu nanti kan bertumpuk di sana dan air nggak lancar majunya ya guys ke laut, sampai ke laut.
Jadi ya dukungan kita juga ya guys, bersama juga. Karena jangan mentang-mentang kita aman dari banjir, kita seenaknya aja membuang sampah sembarangan ya guys. Jadi kita harus memperhatikan juga di mana di hulunya gimana, di tengah Sungai Citarumnya gimana, di antara penduduk-penduduk, karena memang di situ nggak sedikit juga ya guys penduduknya, sangat banyak sekali. Saya pernah menyusuri Sungai Citarum yang masih daerah Bandung lah guys, di pinggirnya itu udah benar-benar padat penduduk ya guys. Dan memang luar biasa sih, karena vegetasi manusia semakin bertambah per tahunnya, dan itu tidak bisa ditolak ya guys, karena udah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys, di sini ada jembatan yang cukup unik. Jadi ke bawah itu ada salah satu jembatan yang menuju ke bawah, ada yang di atas untuk satu motor, dan di bawah juga masuk satu mobil sih sebetulnya mah, cuman dari sininya nggak bisa masuk dari arah. Nah ini jadi keterowongan ke bawah ke sana. Jadi Asep Codet Petualang nggak explore, soalnya di bawah ada yang lagi olahraga, kasihan takutnya keganggu. Jadi Asep Codet Petualang coba lihat ada jembatan di sana yang jauh di sana, kirain itu jembatan bisa dilewati motor, ternyata tidak. Setelah Asep Codet Petualang mendekati ya guys, tapi sebelum mendekati jembatan, Asep Codet Petualang coba ngejarabah dulu ke bawah ini ya guys, dan ternyata memang nggak ada jalan guys. Dan dikiranya sih itu adalah jembatan kendaraan motor ya guys, ternyata bukan. Nah setelah masuk ke bawah ternyata di bawah nggak ada jalan lagi guys, dan otomatis lah Asep Codet Petualang mungkin balik kanan ya guys. Tapi di sini ada sebuah irigasi ya guys, dan airnya tuh cukup besar juga, dan itu bisa membantu para petani ya guys dalam bercocok tanam di sawah. Nah ini lihat guys, ini airnya cukup cepat juga yang Asep Codet Petualang lihat, dan memang sih tuh lihat guys, di sini airnya ke sana, dan emang keren sih guys menurut saya. Jadi otomatis auto balik kanan ya guys, karena memang nggak ada jalan. Kalau misalkan ada jalan mungkin Asep Codet Petualang akan coba terabas lah guys. Nggak usah takut juga ya guys, karena aduh lagi pilek ini guys Asep Codet Petualang, karena memang untuk jadi adventure itu ya guys, apalagi Asep Floodway Adventure itu harus menjadi petualang ya guys. Nah jadi alternatif Asep Codet Petualang memilih jalur jembatan yang pertama ya guys. Nah ini yang kecil yang masuk motor, dan tadinya sih ini asalnya nggak bisa dilewati motor juga ya guys. Kayaknya sih ini inisiatif warga, jadi dibikin ada penyeberangan buat motor. Nah ini bisa dilewati, harusnya main itu nggak boleh dipakai ya guys kayaknya mah, karena mungkin untuk fasilitas hanya untuk kontrol pegawai BBWS Citarumnya aja mungkin ya guys. Nih lihat guys, lihat pemandangannya lumayan keren. Itu lagi sunset, tapi sebelah kiri ini ada cukup mendung ya guys. Lihat guys, sebelah kiri. Saya akan coba tanya ke anaknya, dan saya tanyakan sih ke kanan itu ada jalan juga, dan itu memang masuk langsung ke Ciringit juga ya guys. Jadi tembus ke Ciringit atau air nyamuk. Ya bisa dibayangkan ya guys kenapa disebut Ciringit. Memang di sini kan dulunya kali ya guys, kali Cisangkuy, dan memang ini juga mungkin bisa saja dialiri dari Sungai Citarum juga sebagian airnya ya guys. Jadi banyak nyamuk kayaknya guys, karena memang kalau air limbah itu luar biasa ya guys. Airnya kan hitam, dan kalau nyamuk paling suka tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau untuk DBD justru sebaliknya ya guys. Jadi boleh dibilang sih nyamuk-nyamuk di sini masih aman mungkin ya guys, karena tinggalnya di air yang kotor. Kalau tinggal di air yang bersih kan berbahaya, itu termasuk nyamuknya nyamuk DBD ya guys. Nah guys, ternyata jembatan yang terlihat jauh di sana tadi nggak bisa dilewati motor. Asep Codet Petualang coba turun dan eksplor ya guys jalurnya, dan memang ini hanya jalur setapak untuk jalan kaki saja ya guys. Nah di sini tuh emang di bawahnya tuh ada air gitu. Jadi sebetulnya sih jembatan yang lain juga yang tadi itu bawahnya tuh air ya guys, kayak gini, cuman di atasnya ditutupin.
Nah kalau ini nggak ditutupin guys, jadi mungkin takutnya nanti banyak yang lewat motor ya guys ke sini. Karena untuk konstruksinya mungkin bukan untuk jalur kendaraan mungkin ya guys. Takutnya disalahgunakan juga nantinya oleh oknum-oknum. Nah setelah saya explore ternyata ada orang yang lagi pada main di situ ya guys. Oke guys, jadi setelah Asep Cedet Petualang Explorer ini, karena ini nanti tembus lagi ke Sodetan ya guys, yang ada di Bojong Kunci. Nah cukup sekian yang bisa Asep Cedet sampaikan ya guys tentang Floodway Cisangkuy ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa lebih tahu lagi ya guys tentang sodetan-sodetan yang ada di daerah Bandung ini ya guys, yang bisa mengurai kebanjiran. Cukup sekian dari Asep Cedet Petualang. Hatur nuhun pisan yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya guys Asep Cedet Petualang. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan lagi informasi-informasi yang lebih keren lagi ya guys. Mudah-mudahan gitu ya guys. Cuman cita-cita. Jazakallah khairan katsira wa jazakumullahu ahsan wa jazaa. Yang sudah menonton, yang tidak menonton juga tidak apa-apa. Yang penting diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan tetap berkah ya guys. Dan jangan lupa bahagia. Yang penting sehat lah, itulah nomor satu ya guys. Salam sama keluarga semuanya yang ada di sana yang sudah menonton. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.